Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Luciani Lestiana Indah. Tujuan saya datang ke sini untuk melakukan penelitian untuk tugas akhir, yaitu skripsi. Jadi penelitian saya itu berjudul peran guru PAI dalam menanamkan sikap qanaah sebagai upaya mengendalikan kecemburuan sosial pada siswa kelas 8 di MTS Alun Karawang. Nah, sebelumnya mangga Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Muhammad Rizky. Sudah saya yang diamanahi oleh yayasan sebagai kepala sekolah MTS Al-Um. Bisa ya. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya kebanyakan mengenai identitas sekolahnya ya Pak. Langsung saja mungkin ya untuk persingkat waktu. Yang pertama itu bagaimana nama sekolah ini dan apa latar belakang atau makna yang terkandung dalam penamaan sekolah. Ya. MTS Al-Um. Kenapa dinamakan MTS Al-Um? Kalau memang dulunya dari yayasan sendiri memberikan nama Al-Um, ternyata terinspirasi dari salah satu kitab karangan Al-Imam Syafi'i, yakni bernama Kitab Al-Um. Jadi berawal dari situ dengan harapan apa? Mendapatkan keberkahan dari seorang ulama besar. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian Pak, bagaimana status sekolah ini dan bagaimana status tersebut berkaitan dengan pengelolaan serta penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah? Bisa diulang bagaimana? Bagaimana status sekolah ini, swasta atau negeri seperti itu, dan bagaimana status tersebut berkaitan dengan pengelolaan serta penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah? Kalau Al-Um sendiri itu adalah berstatuskan swasta, jadi di bawah yayasan Al-Um ya. Untuk segala pengolahan ya kita kalau di sini sendiri untuk pendidikan dan segala macam diatur oleh kepala sekolah dan bagian-bagian sendiri. Adapun untuk tadi keputusan akhir dikembalikan lagi ke yayasan, kurang lebihnya pada yayasan. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, di mana tepatnya alamat sekolah ini dan bagaimana gambaran kondisi lingkungan di sekitar sekolah? Untuk alamatnya sendiri di Dusun Cibalado, RT-nya 28, RW 8, Desa Gunung Kerta, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Ya. Bagaimana gambaran kondisi lingkungan di sekitar sekolah? Kondisi lingkungan untuk saat ini ya kita masih menyatu dengan kondisi tempatnya lingkungannya dengan sekolah yang lain seperti MI juga dengan orang juga. Kalau lingkungan ya seperti itu saat ini ya. Ya. Kemudian bagaimana proses berdirinya sekolah dan bagaimana perkembangan sekolah sejak awal didirikan hingga saat ini? Ya, jadi MTS sendiri itu saya bukan yang pertama, jadi bukan kepala yang pertama, jadi hanya meneruskan setelah 2 tahun. Kalau dulu dipegang oleh Bapak Ustadz Una, jadi saya kurang tahu untuk Pak Ustadz Una. Ya, nama Ustadz Una. Jadi beliau yang tahu tentang rekam jejak awal daripada berdirinya sekolah Al-Um ini, seperti itu. Kemudian apa visi yang dimiliki oleh sekolah ini? Untuk visinya ya dari yayasan sendiri terbentuknya peserta didik yang Qurani, berakhlak karimah, cerdas, kreatif, unggul dan sehat. Ya, itu dari yayasan. Dan bagaimana visi tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah? Bagaimana tadi? Maaf. Bagaimana visi tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah? Bagaimana visi tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah? Ya, karena memang berawal dari keinginan yayasan bahwa ingin mencetak daripada generasi ke depan adalah generasi yang hafal Al-Quran dan memahami kitab-kitab. Itulah yang menjadi fondasi utama yayasan membentuk adanya visi tersebut.
Kemudian apa saja misi yang dimiliki sekolah dalam mewujudkan visi tersebut dan bagaimana pelaksanaannya dalam kegiatan pendidikan di sekolah? Ya, ada beberapa visi terutama ya tentunya hanya saja tidak saya akan bacakan semua. Ya. Salah satunya yaitu meningkatkan mutu peserta didik dalam mempelajari, membaca serta menghafal Al-Quran, itu yang paling penting. Kemudian Pak, kurikulum apa yang digunakan di sekolah ini dan bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah? Baik, untuk kurikulum sendiri kita mengikuti daripada kurikulum pemerintah, yakni untuk saat ini menggunakan kurikulum KBC, berbasis cinta, ya, yang sedang ini. Iya. Kemudian apa itu? Bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran? Ya, untuk proses untuk penerapannya sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah, ya kita mengikuti apa yang menjadi daripada pembelajaran KBC tersebut. Jadi kita mengikuti tergantung daripada arahan-arahan juga daripada para pengawas madrasah. Kalau contohnya seperti apa, Pak? Untuk penerapan KBC-nya ya. Kembalikan ke ini sih, ke apa namanya, ke kurikulum dan bagian kesiswaan sendiri ya. Bisa disingkat gak? Iya. Kemudian bagaimana Ya. komposisi atau persebaran jumlah siswa yang menempuh pendidikan di sekolah ini dari setiap jenjang kelasnya? Komposisi seperti apa maksudnya? Jumlah Iya. siswanya? Kalau jumlah siswanya saat ini untuk disebutkan 789 atau gimana? Apa totalnya saja? Totalnya saja. Untuk totalnya ya sekarang 123 siswa. Dari kelas 7-nya 34, kemudian 45, dan kelas 9-nya 35 kalau nggak salah. Jadi totalnya. Oh, dari kelas 7 berapa, Pak? Kelas 7-nya 34. Entar dulu. Pak, stop lagi. Ya. Iya, untuk itunya nggak terlalu. Kalau misalkan pembagian kelasnya itu seperti apa, Pak? Untuk saat ini untuk kelas hanya satu kelas 7. Iya. Untuk kelas 2-nya kelas 8-nya baru 2 kelas. Kemudian untuk kelas 9-nya 1 kelas. Adapun untuk pembagian kelas di sini kita berdasarkan kemampuan anak, karena kita kan sesuai dengan visinya. Daripada anak ini unggul dan sehat, kemudian misinya adalah meningkatkan daripada pembelajaran Al-Quran. Jadi dasarkannya itu adalah bagaimana mereka yang sudah bisa baca atau belum bisa baca, itulah yang mendasari pembagian kelasnya. Jadi, kemudian bagaimana kondisi tenaga pengajar di MTS ini, baik secara kuantitas maupun latar belakang keahliannya? Alhamdulillah. Kalau di kami sendiri untuk guru-guru dari ilmu-ilmu umum, kita usahakan sesuai dengan linear daripada apa yang jadi kemampuan dewan guru. Adapun untuk materi pelajaran agama, kita mengambilnya mayoritas itu dari tenaga pendidik pesantren. Jadi seperti itu. Dan itu fleksibel sih, Bu. Kalau semuanya yang guru pesantrennya mampu mengajarkan contoh matematika, ya silakan aja gitu. Berarti total ada berapa guru di? Kalau totalnya itu ada sekarang 8. Ya 10 lah, 10. sama saya sendiri. Selanjutnya, apa saja yang disediakan oleh sekolah untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar serta kegiatan siswa lainnya? Ya. Untuk fasilitas sekolah, ya alhamdulillah kita punya lapangan, Bu. Punya lab insyaallah. Kemudian kelas ada. Untuk kalau seumpamanya yang sekarang sedang tren kan yang pakai video apa tuh? Yang di papan tulis tinggal klik kalau itu belum ada. Tapi insya Allah sedang diusahakan seperti itu. Kemudian selain itu juga kita punya aula untuk keseharian kegiatan kumpulan. Kemudian kita juga ada masjid untuk sholat duha. Kemudian juga ya kamar mandi juga ada lah. Ini fasilitas semuanya kan boleh disebutkan, kantin juga.
Kemudian apa saja program unggulan atau agenda rutin yang dijalankan oleh sekolah untuk mendukung proses pengembangan karakter dan kualitas akademik siswa? Ya, Mungkin dimulai program dari unggulan. Ya, Boleh. program unggulan. Kalau program unggulan kita sini yang pertama adalah dari hafalan ya Bu. Nah, hafalan. Jadi hafalan kita memang salah satu unggulan kita. Dari kelas 7 itu kita sudah dianjurkan menghafal jadi panduan-panduan bacaan-bacaan sholat, tata cara wudhu, pokoknya terkait dengan ibadah keseharian lah. Kemudian ada BTQ dan Tufatul Atfal. Nah, Tufatul Atfal itu kitab tajwid, nah yang menopang nanti anak ketika membaca Al-Quran. Kemudian untuk kelas 8-nya kita ada Jurumiyah dan Safinah. Jadi mempelajari kitab Jurumiyah dan Safinah. Untuk kelas 9-nya itu pengulangan dari kelas 7 sampai dengan kelas 8 dan semua itu diulangi kelas 9 insya Allah. Kemudian apa saja kegiatan yang disediakan sekolah sebagai wadah bagi siswa untuk mengeksplorasi minat, bakat, serta kreativitas mereka di luar jam belajar formal? Ya, kita di sini juga selain belajar intrakurikuler, kita juga punya ekstrakurikuler, kurikuler, susah sekali. Ya, diantaranya ya kita di sini ada pramuka, kemudian drum band ada, taekwondo juga ada, Banyak ya. iya. Kemudian hadro, sebutin semua tidak kan? Tidak Boleh, harus, sebutin tidak usah lah. Ya kurang lebih seperti itu. Itu beberapa. Ya. Kemudian bagaimana bentuk interaksi atau jalinan kerjasama yang dibangun oleh pihak sekolah dengan orang tua siswa, wali murid maupun masyarakat di lingkungan sekitar sekolah? Untuk interaksi sendiri kita mungkin tidak terlalu intens ya kalau berinteraksi, hanya mungkin melalui media berupa WhatsApp seperti itu. Kalau untuk bertemu secara tetap langsung tidak sering lah, paling setahun satu kali atau setahun dua kali mengundang oleh santri, terutama yang pertama perkenalan, silaturahim, kemudian ketika ada acara taklim juga kadang kita ada taklim setiap hari Sabtu, itu juga termasuk untuk interaksi. Program sekolah juga itu? Program sekolah juga? Bukan, itu program dari yayasan mengundang wali santri salah satunya. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu? Iya, seminggu sekali gitu? Iya, 1 minggu sekali. Tapi kan itu tidak semua, jadi tidak semua dalam artian tidak semua wali santri hadir, hanya itu untuk ikhtiarnya kita untuk berinteraksi dengan wali santri. Kemudian terus satu lagi kelulusan rapot, bagian rapot juga. Oke, kalau lingkungan sekitar yang di sini interaksinya seperti apa? Kalau lingkungan sekitar, paling ketika kita sedang ada acara atau momen, baru kita libatkan orang-orang sekitar. Seperti kita di sini ada program wisuda. Program wisudanya 1 tahun 2 kali. Jadi kita memberdayakan orang-orang sekitar untuk membantu acara tersebut, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk interaksi dengan warga. Ya, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Di luar mungkin identitas sekolah ya Pak. Bagaimana dukungan Bapak selaku pimpinan mungkin dalam memberikan ruang bagi guru PAI untuk mengintegrasikan nilai qanaah ke dalam budaya sekolah sehari-hari? Ya, kalau dari saya pribadi ke guru, jadi tidak mengharuskan harus ini harus itu. Jadi guru dipersilahkan bebas untuk mengekspresikan apa yang beliau dapatkan, apa yang beliau ingin diajarkan. Ada khusus terkait untuk qanaah sendiri, mungkin kalau kita kan pembelajarannya masih menggunakan metodenya belum terlalu canggih lah, masih ceramah gitu, banyak ceramahnya. Jadi memang ya dikembalikan ke gurunya. Saya pribadi tidak Kemudian berdasarkan pengamatan Bapak, apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pembentukan sikap qanaah pada siswa?
Ya, sebenarnya ada beberapa ya, tadi banyak banyak Iya. ya, banyak beberapa. Jadi salah satunya adalah media sosial itu yang penting untuk saat ini. Terus cepatnya informasi, kemudian daripada basic anaknya ataupun kembali ke anaknya juga. Jadi mereka belum mampu untuk membedakan ataupun memfilter lah informasi-informasi yang datang. Itu yang menjadi sangat menghambat sekali untuk mobil khusus untuk menerapkan sikap qanaah terhadap anak, karena mereka lebih ke apa ya namanya, mengarah ke arah-arah yang ke arah barat lah, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk faktor pendukungnya Kak? Kalau untuk faktor pendukungnya, kita di sini kan sering mengadakan pengajian ya. Pengajian. Ya, jadi terus ta'lim juga termasuk ya. Kemudian yang kedua doa bersama, itu salah satu mendukung untuk mendukung sikap qanaah. Jadi di sela-sela itu guru ataupun secara pribadi itu biasanya memberikan nasihat-nasihat kepada anak, kemudian juga ada teguran-teguran bagi anak yang mungkin ya masih apa ya namanya, antara satu dengan yang lainnya masih sering iri, kurang lebih seperti itu. Baik, terakhir Pak. Terakhir. Berdasarkan pengamatan Bapak terhadap dinamika kesiswaan, perubahan apa yang terlihat pada perilaku siswa dalam menghargai satu sama lain sehingga kecemburuan sosial itu atau seperti iri mengiri di sekolah ini berkurang? Coba selesaikan. Perubahan apa yang terlihat pada perilaku siswa dalam menghargai satu sama lain sehingga kecemburuan sosial seperti ini berkurang. Ya, untuk saat ini alhamdulillah, untuk yang kemarin juga sempat ada apa namanya tuh ya, antara siswa satu dengan siswa yang lainnya saling iri juga ada, saling anti juga ada. Kemarin juga sempat kita mengadakan, kalau dari kepolisian apa namanya tuh ya, Sosialisasi. ya sosialisasi dari pihak kepolisian, dan setelah saat itu ternyata siswa itu diberikan pengarahan terkait sikap iri lah, kemudian sikap saling mengejek itu adalah sesuatu yang kurang baik. Nah dari situlah alhamdulillah setelah sosialisasi semakin sini perilaku siswanya sedikit berubah, dan mereka itu ternyata setelah diteliti, setelah dipahami ya, mereka itu memang butuh kedekatan daripada kita sebagai orang tua, itu yang paling penting. Hanya antara guru dan siswa, antara orang tua dengan guru, itu harus mempunyai hubungan yang baik seperti itu. Itu jadi permasalahan kita untuk saat ini dalam dunia pendidikan. Apabila apalagi sikap qanaah kan sulit itu. Apa sih qanaah itu? Jadi ya, anak-anak mengqanaah apa sih Ustaz? Ya sikap apa namanya, menerima, kalau orang Jawa kan nerima, cuma kan sulit ya, kurang lebih seperti itu teh. Ya baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.